Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemasyar muslimin yang masalah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat yang beriman kepada Allah. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kita hadir di masjid yang penuh dengan curah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan apabila kita senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan marilah kita sama-sama pada kesempatan yang penuh barokah ini kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menggunakan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan dunia dan akhirat. Tanpa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari bala musibah dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan takwalah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan puncaknya kita akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di hari Jumat terakhir di bulan Dzulhijjah ini di tahun 1441 Hijriah. Jumat yang akan datang telah berubah tahun. Dan juga kita berada pada saat ini menjelang hari kemerdekaan bangsa Indonesia, 17 Agustus. Pada saat 17 Agustus 1945 dibacakan proklamasi, yaitu bertepatan tanggal 9 Ramadan di hari Jumat. Sering kita umat Islam lupa lalai dengan hari kemerdekaan tersebut adalah dari hari Jumat di bulan Ramadan. Makanya pada saat pembukaan Undang-Undang 45 disebutkan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bangsa Indonesia diberikan kemerdekaan. Dan pada saat ini kita berada di hari Jumat. Makanya syukur nikmat dari Allah Subhanahu wa taala begitu banyak diberikan kepada kita. Bagaimana cara mensyukurnya? Mungkin kita selama ini kita lalai. Bagaimana perjuangan para pahlawan? Mereka telah mengorbankan harta dan nyawa mereka. Tapi kita mensyukurnya, kadang-kadang kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun mungkin kita mensyukuri nikmat dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita syukuri dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita perubahan hari, siang dan malam, perubahan tahun.
Yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita orang yang berakal. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar." Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita di dalam penciptaan langit dan bumi, perubahan siang dan malam adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal. Siapa orang yang berakal dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Perubahan siang dan malam, perubahan tahun, perubahan bulan. Bentar lagi kita akan melalui tahun 1441 Hijriah ini. Dan dulu mungkin kita ingat bagaimana perjuangan bangsa Indonesia, umat Islam di dalam kemerdekaan bangsa Indonesia sudah 75 tahun saat ini. Apakah kita sudah bersyukur kepada Allah? Ingat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kepada kita, perubahan tersebut adalah tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Tafakkuruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka selalu tafakkur di dalam penciptaan alam semesta ini, langit dan bumi. Itu orang yang berakal. Orang yang berakal selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, merenung bagaimana penciptaan langit dan bumi. Hingga ketika renungan tersebut mendapatkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Menghasilkan suatu hal, ya Allah, Engkau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan berbagai macam ada keadaan di dunia ini tidak akan sia-sia. Subhanaka, manusia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika memuji Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, dan mereka tahu puncaknya adalah akhirat. Yang mana akhirat tidak ada tempat kecuali surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berdoa, "Faqina adzabannar, ya Allah, jauhkan kami dari azab neraka." Itulah orang yang berakal, senantiasa berzikir kepada Allah, merenungkan dan mengetahui akhir perjalanan hidup kita, masa depan kita adalah akhirat. Mereka para pahlawan sudah berhasil berjuang demi agama, berjuang demi bangsa Indonesia. Mereka wafat karena Allah Subhanahu wa taala. Di Palembang Darussalam kita mungkin ingat bagaimana perjuangan para pahlawan. 5 hari 5 malam mereka berjuang, berperang melawan penjajah, berperang melawan orang kafir. Karena Palembang Darussalam atas dasar syariatnya Nabi Muhammad SAW, Kesultanan Palembang. Mereka berjuang karena menegakkan syariat Islam. Sebelum adanya Indonesia, Palembang Darussalam sudah ada. Kesultanan Palembang sudah ada. Sultan Mahmud Badaruddin adalah seorang ahli hadis, seorang ulama, bahkan didampingi oleh para ulama. Berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Maka perjuangan mereka mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka para syuhada, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bagaimana saat ini? Apa yang telah kita perjuangkan? Apa yang telah kita ingat? Apa yang telah kita usahakan untuk masa depan kita yang tidak lain adalah akhirat? Di alam kubur kita tidak akan ditanya tentang keluarga negaraan kita, tapi ditanya tentang agamanya kita. Bagaimana keadaan kita? Apakah sudah siap untuk dapatkan pertanyaan malaikat di alam kubur kita? Semua kita akan menemui kematian. Makanya masa depan kita adalah akhirat. Bagaimana keadaan kita? Makanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah untuk menyelamatkan kita. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan riwayat Imam Tabrani, "Ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min adzabillah min dzikrillah." Tidaklah yang dilakukan oleh anak Adam manusia suatu amalan yang lebih menyelamatkan dia daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang paling menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi zikir bukan hanya sebatas kita mengucapkan la ilaha illallah. Bukan hanya sebatas kita di masjid. Bukan hanya sebatas dengan lidahnya kita. Zikir di dalam arti kata yang luas.
Segala sesuatu yang mengingatkan kita dengan Allah adalah zikir. Pada saat kita menghadiri majelis taklim adalah zikir. Pada saat kita mendidik anak-anak kita mengenalkan dengan agama adalah zikir. Pada saat kita melaksanakan perintah Allah, mungkin dengan mencari nafkah yang halal juga adalah zikir. Setiap saat ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam aktivitas kita adalah zikir. Ini yang menyelamatkan kita. Ketika orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari rezekinya, mencari rezeki yang halal, tidak menipu, tidak korupsi, tidak menganiaya, dan lain sebagainya, itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pejabat tidak melaksanakan jabatannya dengan benar, takut dengan Allah Subhanahu wa taala, zikir, maka jabatannya akan menyelamatkan dia dari azab Allah. Seorang ulama ketika menyampaikan ilmunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka adalah bagian daripada zikir. Ulama tersebut akan selamatkan oleh Allah Subhanahu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Seorang pedagang ketika dia melaksanakan dagangan dengan benar, jujur, itu adalah zikir. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, aturan syariat adalah zikir. Dagangan dia akan menyelamatkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seterusnya. Ketika ingat dengan aturan daripada aturan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian zikir yang menyelamatkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, menjelang pada hari kemerdekaan, marilah kita syukuri. Gunakan cara kita mensyukuri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hargai pengorbanan para pahlawan yang berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Dengan kita mensyukuri dan meneruskan perjuangannya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menjelang akhir tahun, koreksi diri kita masing-masing. Sejauh mana di tahun-tahun yang lalu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tahun yang akan datang kalau kita dipanjangkan Allah Subhanahu umur kita, apa yang akan kita lakukan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadah kita yang lalu, dan tahun-tahun yang akan datang Allah Subhanahu wa taala jaga kita daripada tipu daya syaitan, daripada tipu daya dunia, daripada tipu daya hawa nafsunya kita, hingga kita tergolong orang yang sukses, orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang kelak di masa depan di hari kiamat dijauhkan dari Allah, dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalam Allah wa ni'mal Allah Subhanahu wa taala bi qawlihi dari muhtadu. Wa idza qira al-Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala wa idza qara'tal Qur'ana fa'taz billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa li walidayya wa likum wa li jami'il muslimin. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirr asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa ali athhar wa ashabil akhyar adan ni'ami la indali. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa'lamu anna Allah amarakum bada'an fihi min nafsi wa tanabil malaikati musabbihati bi-qudsi. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Mahmud al-Khatim lima sabaqa nasir haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi min al-'azim. Allahumma rabbana ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan khulafaur rasyidin sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa bagyasyrul masyarul jannah wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa anna ma'hum bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح من في سوى الإسلام والمسلمين اللهم لا تحرمنا واهلك من في حلال سوى الإسلام والمسلمين اللهم صبر عنا البلاء والوباء والغلاء والحرب الزلازل الفتن ما ظهر منها ما بطن اغفر ما شر الطاغين والظالمين والممتنين والحاسدين بما شئت وكما شئت عاجلا وآجلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر أكبر والله يعلم ما تصنعون.